Contohnya pula. Pelang. Sudah ada kamu tuh. Bari baik. Assalamualaikum. Selamat siang. Sehat semua? Ada yang sakit hari ini? Mau masuk? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absensi dulu seperti biasa. Kita dijelaskan. Ahmad Azhar Haji, Arif Iqbal Umar, Arya Maulana, Gilang Satya Ramadan, Irawan Saputra, Malatul Suleha, Muhammad Reza Putra Kembali, Nia Maulida, Seluruh Azkar Maulida, Seluruh Azkar Maulida dihadir. Nur Hidayati, Rasmi Aulia, Ramadhani, Rasani, Kamla Aziza, Sefia Ramadhani, Siti Suaya, Linda Lestari. Alhamdulillah hari ini semua dan ada dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai, kita SBK dulu ya. SBK dulu. SBK-nya itu yaitu catat tunggal. Masih ada tunggal? Ada. Tunggal itu saya contohkan tunggal. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba cek dulu. Catat tunggal. Oke, kita mulai. Nah, jadi kalau ada abang-abang saya tangannya ke bawah, berarti tepunya sekali ke atas, sekali ke bawah, sekali. Kalau dia cepat tangannya, berarti tangannya bisa. Oke, kita mulai. Coba. Campur tunggal.
selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, jadi dulu. Jadi silakan sikapkan kita. Jadi sekarang ini coba tolong dan ikuti saya. Ya. Kita siapkan. Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita mengulas kembali materi-materi yang sudah kita lewati atau yang sebelumnya, yaitu kita akan masuk nanti materi komposisi. Sebelum saya membahas materi komposisi atau fungsi komposisi, ada nggak yang masih mengingat apa itu pengertian daripada fungsi? Coba siapa yang bisa mengatakan? Pengertian dan tidak silakan. Fungsi adalah hubungan atau korespondensi antara dua himpunan, di mana setiap elemen dari himpunan pertama disebut domain. Dipasangkan dengan tepat, satu elemen di himpunan kedua disebut domain. Fungsi biasanya dinyatakan sebagai fx, di mana x adalah elemen dari domain dan fx adalah elemen domain yang sesuai dengan x. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan dari belakang? Saya. Oke, silakan dari sini dulu. Aturan adalah fungsi mengenai setiap elemen dalam dominan satu elemen dominan. Misalnya fungsi Px sama dengan 2x, berarti setiap x dalam dominan akan melakukan Px yang merupakan 2 kali nilai dari x. Oke, baik, terima kasih. Dan tadi coba. Fungsi adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota daerah serta domain dalam tetap satu anggota kawan lebih ke domain. Oke, baik. Nah, ada lagi dari sini? Dari mana? Ada? Oke, ya. Baik, beberapa istilah pemilik fungsi adalah satu, domain dan domain. Domain adalah semua input yang memiliki fungsi. Domain adalah lingkungan tempat semua output fungsi berada. Contoh, jika fx sama dengan x kuadrat, maka x bisa berasal dari domain semua negatif. Dan masih fx akan berada dalam domain negatif non negatif. Oke, baik. Ada lagi? Ya, silakan. Fungsi juga dapat dipresentasikan dalam bentuk grafik pada sistem koordinat.
Stasiun C bahan suka tunggu berjualkan X mewakili dunia dan tunggu vertikal Y mewakili nilai fungsi QX. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah pengertian dari fungsi ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yaitu fungsi oposisi. Oke, baik. Bisa dilihat di depan? Baik. Di sini kita masuk itu oposisi fungsi. Dalam membuat suatu produk, ya, mari kita mengoperasikan mesin pengolahan. Kita misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu mesin 1 dan mesin 2. Mesin yang pertama yaitu mesin F mengolah bahan mentah X menjadi barang seperti jadi atau FX. Kemudian mesin 2 kita misalnya yaitu mesin B-nya. Nah, mesin yang kedua ini yaitu mesin B-nya mengolah barang setengah jadi atau FX itu menjadi barang jadi. Nah, di sini dikatakan bahwa G itu ada sebagai GFX-nya. Proses pengolahan dan kemudian dinamakan proses komposisi. Dalam bahasa matematika, masalah demikian dapat diselesaikan menggunakan konsep fungsi komposisi, yaitu G bundaran F. Bundaran itu kalau artinya itu gabungan. G bundaran F X, di mana G sama dengan X. Nah, tadi ini kalau kita ilustrasikan bahwa X nanti ada sebagai bahannya ya. Di mesin pertama adalah seperti F-nya. Kalau kita masukkan X-nya, maka keluarannya adalah X-nya pada mesin yang pertama, itu F-nya. Kemudian kita masukkan lagi di mesin kedua. Tadi kita fokusnya adalah mesin kedua atau B-nya. Maka keluaran dari mesin kedua ini maka akan menjadi G, F, G, X. Ya, gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Lanjut. Nah, di sini G bundaran F dibaca F bundaran G, atau artikan bundaran itu adalah gabungan antara mesin pertama dan mesin kedua. Lalu diilustrasikan F bundaran GX sama dengan F GX-nya. Nah, di sini misalnya kita sering di kamu ya, atau di dalam perjalanan, misalnya di sini kita ada dua mobil di sini. Dua mobil, yang pertama anggap ini mesin, yang kedua ini adalah mobil box, ya. Nah, sekarang di sini adalah seorang sopir sedang mengendarai mobil melewati sebuah desa kecil. Ketika melihat halaman di depan, sopir menginjak rem agar mobil berhenti. Jarak henti disebutkan oleh dua hal. Pertama, jarak akibat waktu yang diperlukan antara melihat halaman dan menghadap mobil. Waktu reaksi. Ya. Kemudian kedua, jarak tempuh akibat pengereman. Gambar yang pertama ini menunjukkan jarak henti mobil sesuai dengan kecepatan mobil. Nah, kecepatan mobilnya mungkin kita ilustrasikan ke tabel berikut di sini. Yaitu misalnya kecepatan awalnya di sini 40 km per jam. Nah, di sini kan jarak akibat waktu reaksi, artinya ketika sopir itu melihat daripada mobil depan, yaitu sini. Ya. Ketika sopir melihat mobil yang box depan, di sini ada jarak reaksinya. Nah, kemudian kita misalnya di sini jarak akibat waktu reaksi itu adalah 17 meter ya. Kemudian jarak pengereman adalah 9 meter. Jika ditotalkan atau dijumlahkan antara jarak yang waktu reaksi dan jarak pengereman itu, berarti kalau dijumlahkan 17 ditambah 9 maka 20. Ya. Begitu juga misalnya di sini, sebenarnya kecepatan mobil itu awalnya 50 meter. Setelah melihat jarak di depan itu kecepatannya jarak yang waktu reaksi itu 21 meter. Kemudian jarak pengereman itu ada di situ kecepatannya 14 meter. Kalau kita jumlahkan yaitu 21 ditambah 14 jadinya 30. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami di sini? Bisa. Oke, ini adalah
situasi atau contoh-contoh yang ada pada kita di kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi saya jelaskan di awal bahwa ini adalah N-Branch. Bentuk umumnya yaitu bentuk umum komposisi fungsi F dan H yang pertama F dan H X, F dan X. Jadi kalau misalnya fungsinya ada tiga, di sini ada misalnya ada XE, kemudian ada GX dan ada HX. Seperti itu ya. Jadi di sini bentuk umum fungsi ada 4 ya. Ini yang bisa kita masuk juga yang banyak. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke posisi, kita kembali dulu yaitu ini operasi aljabar fungsi ya. Operasi aljabar fungsi ini pelajaran kelas SMP ya. Jadi kita mengulas dulu. Nah, di sini misalnya fx-nya yaitu ada bentuk ada 3x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 4x min 5. Itu adalah fungsi fx-nya. Kemudian gx-nya adalah x kuadrat min x plus 6. Hx-nya adalah x min 1. Nah, kita lihat dulu pada fungsi f-nya. Di sini ada berapa suku? Kita lihat pada fungsi fx-nya. Ada berapa suku? Kita lihat, misalnya di sini ada 3x pangkat 3. Ya, berarti itu suku pertama. Berderajat di 3. Derajat itu artinya apa? Pangkatnya. Kemudian suku kedua adalah berapa di sini? Min 2x kuadrat. Derajatnya berapa? 2. Oke. Kemudian suku ketiganya berapa? 4x adalah derajat berapa sini? Derajat 1. Cuma tidak dituliskan. Kemudian yang terakhir adalah apa? Min 5. Jadi mereka disebut dengan konstan atau bilangan yang berdiri seperti itu pada fungsi fx-nya. Kemudian fungsi gx-nya. Perhatikan di sini ada derajat berapa di sini? 2. Suku berapa? Sama. Derajat 2. Kemudian yang suku keduanya berapa? Min 5x ya. Ini berderajat 1. Dijumlahkan yang berapa? 6. Nah, itu adalah konstantanya. Kemudian hx itu di sini ada dua suku, yaitu apa? Suku pertama adalah x, kedua adalah min 1. Nah, di sini tentukan daripada f. Jadi di fungsi aljabar ada 4 sifat ya. Pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. Nah, mungkin kita sekarang berikan contoh dulu ya. Misalnya di sini sebelum masukkan materi fungsi komposisinya. Pertama misalnya di sini yaitu f digunakan dengan g x-nya. Maka kita masukkan dulu fungsi f-nya ya. Yaitu di sini menggunakan 3x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 4x min 5. Karena ini dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan. Kita berkali dijumlahkan. Ditambah gx-nya. X kuadrat min 5x ditambah. Nah, di sini kita mencari yang sama-sama suku dari derajatnya ya. Jadi jangan jangan kita melihat yang tidak sama, tapi melihat yang sama, baik itu koefisiennya maupun derajatnya. Di sini kita lihat pada fungsi f ini ada 3x pangkat 3. Derajatnya ada 3. Nah, di sini kan 2. Artinya tidak ada masalah, kita buatkan di depan. 3x pangkat 3. Nah, kita lihat sekarang yang suku
dibesarkan dengan X kuadrat. Kita lihat ketiganya di sini positif 4x. Kemudian di fx-nya, yaitu min 5x. Di sini ada suku keempat. Min 5 dan positif 6. Nah, sekarang kita gunakan yaitu 3x pangkat 3 min 2x kuadrat dijumlahkan x kuadrat berapa? Min 2 dikurangi 1 dijumlahkan 1 berapa? Utangnya 2.000, dia mengakumulasi uangnya 1.000. Sisanya berapa? 1.000. Tinggal sini. Berarti tinggal x kuadrat. Min x kuadrat. Rupanya masih. Kemudian di sini ada lihat yang ketiga yaitu 4x. 4x positif ya. Dikurangi 5x berapa? Bisa. Kemudian di sini ada min 5 plus 6. Utangnya 5.000, uangnya 6.000. Sisanya 1. Berarti positif 1. Jadi f tambah gx adalah 3x pangkat 3 min 2x kuadrat min x plus 1. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, sekarang ini adalah sudah sederhana sekali, yaitu operasi aduan fungsi komposisi. Nah, sekarang kita akan masuk pada fungsi komposisinya. Nah, sini. Lihat. Diketahui fx sama dengan 2x plus 1, gx-nya x min 2. Tentukan yang A f bundaran G, yang B G bundaran F, yang kedua diberikan fx-nya sama dengan 2x min 3, gx-nya x kuadrat plus 3x plus 1. Tentukan f dari x dan G bundaran F. Ini juga soal yang ketiga dan keempat. Ya mungkin di sana. Baik, ada yang sifat terhapus? Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan dulu dari contoh soal ini yang pertama ya. Misalnya di sini yang pertama yaitu f bundaran gx, di mana fungsi fx-nya adalah fx 2x plus 1, gx-nya adalah x min 2. Nah, di sini f bundaran g, berarti kalau kita buatkan fungsinya berarti f bundaran gx ya. Betul? Coba kita lihat bentuknya. Yang ini ya. Kalau ini beda, f bundaran a berarti f dengan x. Jadi karena g berarti f bundaran gx dan f g x. Nah, jadi kita menggabungkan. Berarti di sini kita masukkan daripada atau kita gabungkan fx g. F-nya adalah gx-nya adalah x min 2. Kemudian fx-nya adalah 2, ganti x ini dengan fungsi gx-nya. Berarti ini berapa? X min 2 ditambah 1. Gunakan rumus ini saja A min B misalnya, atau B C misalnya. Berarti kita carikan A kali B, B
min A kali C. digunakan ini berarti 2 kali X berapa? 2 X. 2 kali min 4 berapa? 2 kali min 2 min 4 ditambah 1 berarti 2 X min 4 ditambah 1 berapa? 3. Berarti F putaran GE adalah 2X min 3. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik. Begitu juga yang nomor G kan? Ada nomor B. Yang nomor B yaitu G putaran F. Baik, sini sudah dicatat semuanya? Sudah? Ada yang belum? Oke, kalau sudah yang ini saya hapus ya. Yang nomor B yaitu G putaran X. Tapi berapa ini? Kalau kita baca rumusnya G F kita sekarang masukkan dulu yaitu fungsi apanya? Fx nya yaitu berapa? 2x plus 1 G nya X min 2 berarti ganti X nya tadi yaitu masukkan nilai pada F nya berarti 2x min ya sorry ini itu ya min 2 dari keluarkan dia ini plus 1 ya 2x plus 1 min 2 nah di sini 2x oke min 1 ulangi positif 1 dikurangi min 2 berapa? Bisa berarti G putaran Fx nya adalah 2x bisa 1 bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Sekarang saya bagikan dulu PPD-nya ya. Jadi silakan dikerjakan. Dikerjakan di lembaran ya. Sebelum kita masuk ke diskusi dari materi yang sudah saya jelaskan, kira ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan sekarang bisa mengerjakan daripada RKPD kalau tidak ada pertanyaan. Ya, silakan dimulai. Berdasarkan kelompoknya, silakan diatur kelompoknya.
Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu memahami konsep komposisi fungsi, yang kedua menyelesaikan masalah terkait komposisi fungsi dan menggunakan komposisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya.
Oh iya.
Ini
Kita sekarang akan mempresentasikan, silakan kelompok maju 2 orang, untuk mempresentasikan hasil daripada kerja setiap kelompoknya. Jadi yang tampil 2 orang perwakilan. Jadi nanti sebutkan nama, kemudian kelas sama kelompok berapa. Oke? Waktunya masing-masing 5 menit. Oke? Oke, silakan. Sebelum mulai tolong diinstruksikan namanya dulu. Oke, yang pertama kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 silakan tampil depan. Sama nama rekannya, sama kelompok dan nama kelas sama kelompok, sama nama rekannya disebutkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Maulana dan teman saya. Kami dari kelompok 1 kelas 11 S2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua,
hasil daripada tanda yang di KPD. Nah, dari kita lihat ya hasil tandanya kemana? Kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang beda nggak atau gimana? Mungkin ada yang bisa memperbaiki. Silakan menanggapi. Untuk kelompok 3, dibanding kelompok 1. Ada kelompok 2 dan kelompok 3? Ada menanggapi? Atau dari kelompok 1 daerahnya ada mungkin yang ingin di menanggapi? Ya silakan. Berapa? Oke, ada kira kelompok 2 juga ada? Sebelum kita lanjut, kelompok 1 sudah pas? Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan maju dengan menyelesaikan hasilnya di depan. Kami dari kelompok 2 kelas 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan. Sebutkan nama, namanya dulu. Oke, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Raditya Ambia dan teman saya yang berbeda. Oke, sudah, silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi kita sudah melihat hasil
daripada pekerjaannya kelompok 1 dan kelompok 3. Ya. Atau mungkin ada ditanyakan di sini, kenapa kok di sini ada X kuadrat, dari mana datangnya? Oke, silakan. Ada yang menanggapi? Kelompok 1 dan kelompok 3. Yang ada baik, ini saya jelaskan di sini ya. Di sini mengapa dia ada X kuadrat min X per 1. Nah di sini oleh kelompok 2 dia menggunakan rumus A min B, makanya A min B kuadrat. Karena ini faktorisasi. Jadi ini rumusnya adalah A min B dikali A min B. Nah di sini kalau kita berikan dia di sini A kali A menjadi A kuadrat. Kemudian A kali min B berapa A min B. Kemudian di sini ya. Kemudian B kali min B kali positif A berarti min B A. Di sini B kali B berapa? Berarti positif atau negatif? Positif atau min? Positif ya? Ya. Positif B kuadrat. Berarti di sini positif atau min? Min ya? Min. Berarti di sini A kuadrat ini jumlah kali ini. Min 2 AB. Min B kuadrat. Kali mereka maka di sini A kuadrat min B kuadrat min 2 AB. Di sini positif ya? Di sini positif ya? Itu sama. Nah ini yang digunakan rumus yang ini ya. Maka dia berarti X kuadrat min 2X plus 1. Oke. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Jadi sama lagi daripada kelompok 2. Oke, sekarang kita sudah melihat hasil daripada kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ada yang mau perwakilan dua orang, silakan kelompok 3 tampil ke depan. Kita hasil daripada pekerjaan ya, silakan disebutkan namanya. Oke, Rasandi ya. Oke, silakan. Ya, satu orang bisa disebutkan namanya selesai ya.
kita sudah melihat ya, daripada hasil pekerjaan kelompok 3 ya. Oke, mungkin di sini kita lihat bersama di mana di sini kalau kita lihat yaitu F bulan G, X dan G bulan F ya. Di sini kita lihat G-nya 3x-1 dan berikutnya untuk X-nya ini ya. Di sini ada min 2x kuadrat. Di sini X-nya min 2x kuadrat ditambah 2x per 1 ya. Daripada X-nya ya. Nah di sini kalau kita lihat yang pertama dulu F bulan G ya. Nah F bulan G, nah di sini kalau bisa jangan lagi tulis bularan tapi di sini G, GX. Nah ini GX-nya. Nah kemudian GX-nya adalah 3x min 1 ya. Yang min 1. Ketika dimasukkan nilai X-nya, nah ini min x kuadrat. Jadi ini 3x min 2. Ini bagi X-nya masukkan min X-nya. Jadi ini x kuadrat ini. Nah tadi sama juga namanya. Menggunakan rumus apa tadi? Rumus faktorisasi ya. Ini rumusnya juga A di sini min. Ada di sini menggunakan rumus A min B kuadrat sama ya. Berarti di sini A min B dikali A min B ya. Berarti di sini kita lihat A kuadrat dikali A min B dikali min B A min B kuadrat. Di sini A kuadrat min 2AB min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat min 2. Ini ya. Kita lihat bintang X ini min ya 12. Kemudian ini 2 ini ya, terus ini kuadrat X bersama ini ya, mana dikurangi coba kita perhatikan di sini kan ini yang mana ini? Min 2x plus 2 kurangi 6 hasilnya min 6 ya. Ini dicolek sisanya min x. Ini plus 2 kurangi 2 hasilnya 0 sehingga bisa 1. Jadi yang berarti adalah min 6x kuadrat min 6x plus 1. Kemudian yang FG-nya mana? FG-nya yang G ini belum. Yang ini mana? Nah, ini kan kalau yang ini diganti nilai X-nya ya. Ini ganti nilai X-nya ini. Sini mungkin itu berdua ya. Yang ininya belum, yang kelompok 3. Nah di sini tadi kan X tuh, di sini X-nya diganti dengan nilai 2-nya itu maksudnya tadi. Jadi lupa ditulis alamatnya. Di sini nilainya 2
Nah, X-nya di sini diganti, ya. Diganti apabila di sini menggunakan cara substitusi, artinya mengganti daripada nilai X-nya. Jadi di sini dimasukkan nilai X-nya, yaitu 2. Ganti 2, X-nya ini ganti 2, pakai 2 itu. Ya. Kemudian di sini juga X-nya ganti dengan 2, maka yang 1. Nah, di sini 2 pangkat 2, 2 kali itu eksponensial. Menggunakan konsep ini eksponensial, yaitu perpangkatan bilangan bulan positif. Nah, di sini 4 ya sebenarnya di sini yang kedua 12, ini dan ini 12 sama 1. Nah, keempat min 4 min 12 sama 1. Betul? Ini berapa nih? Jadinya min di dalam uangnya ulangi utangnya 20.000. Ditambah lagi utangnya 12.000, jadinya utangnya min 36.000. Di sini mau melunasi dengan uang 1.000. Tinggal bulannya adalah 35 nih, 3.000, 35 nih. Jadi ini adalah ini. Nah, sekarang kelompok 3 jadi yang terakhir masih belum ini. Dia bicara S-nya belum. Oke. Nanti untuk yang kelompok 3 bisa kira-kira menggunakan yang memilih yang GS-nya? Bisa? Nah, coba yang GS-nya. Yang GS-nya ya, dicoba. Tadi udah ditemukan SB-nya, tapi yang GS-nya belum. Oke, coba satu orang. Coba. Kita bantu, ayo. Ayo mungkin saya mungkin bisa. Ayo. Yang belum adalah GMS-nya. Yang ini sudah. Ayo coba satu orang. Yang kelompok 3. Ayo. Oke, ada? Silakan. Enggak, beda. Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih. Baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mengerjakan daripada KPI-nya. Sekarang bisa kembali ke depan. Berikutnya. Saya ulangi dulu, masih ingat kebutuhan tadi? Masih. Aku cobakan. Kebutuhan. Ulangi kebutuhan. Baik. Jadi gerakannya berdasarkan dari kelas dulu ya. Jadi kalau 1 ke bawah berarti kemudian sekali. Kalau ke atas berarti sekali. Tambah cepat saya ayunkan tangannya berarti tambah cepat. Bisa? Bisa. Nah, coba kebutuhan.
Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan menyambungkan dari pertama kita mulai sampai terakhir kita menunjukkan LKPD-nya. Baik, tadi kita sudah mempelajari apa tadi? Fungsi dan fungsi komposisi. Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa itu perbedaan fungsi dan komposisi fungsi dan komposisi fungsi. Coba, oke. Dari sini satu orang, oke dari sana satu orang, oke coba. Biasa harus menggunakan satu aturan untuk berbeda juga tidak ada kaitan dengan fungsi lainnya. Sedangkan fungsi komposisi dibalik melibatkan dua atau lebih fungsi yang saling berhubungan karena output dari satu fungsi menjadi fungsi lainnya. Hubungan antara fungsi-fungsi ini saling mirip dalam fungsinya. Oke baik, itu dari kelompok dua ya. Kelompok dua sudah melakukan perbedaan fungsi dan komposisi fungsi. Oke, ada lagi mungkin? Oke, silakan. Fungsi adalah suatu aturan atau hubungan yang menghubungkan setiap elemen dari suatu himpunan domain ke elemen tunggal. Dari himpunan lain ke domain fungsi dilambangkan dengan notasi fx dan di mana x adalah input dari fungsi dan fx adalah output atau hasil dari fungsi tersebut. Sedangkan fungsi komposisi adalah penggabungan dua atau lebih fungsi yang dibentuk fungsi baru. Fungsi komposisi melibatkan penerapan suatu fungsi terhadap hasil dari fungsi lainnya. Dan jika ada dua fungsi fx dan gx, maka fungsi komposisi dikatakan sebagai bundaran gx, yang berarti kita menghitung gx terlebih dahulu lalu masukkan hasil tersebut ke dalam fungsi fx. Oke baik, jadi kelompok satu ya. Kelompok satu sudah memberikan sebuah pendapat yaitu perbedaan antara fungsi dan fungsi komposisi. Kelompok ini mungkin ada? Silakan. Oke, ada ya. Silakan. Fungsi biasanya dilambangkan atau dinamakan dengan fx, di mana f adalah nama fungsi dan x adalah variabel yang menurut notasi ini menunjukkan bahwa kita hanya bukan dengan satu aturan. Fungsi komposisi yang diartikan sebagai f x, di mana f dan g adalah berbeda. Notasi ini menunjukkan bahwa fungsi nanti diangkat kemudian hasilnya diproses oleh fungsi fx. Oke, tadi sudah kelompok tiga ya. Kemudian lagi melakukan mungkin di belakang ada perbedaan fungsi dan komposisi. Ada lagi mungkin? Ada. Dari kelompok tiga ada perbedaan antara fungsi dan komposisi. Ya, silakan. Ya. Oke. Perbedaan fungsi dan komposisi. Ya, silakan. Oke baik, itu adalah kelompok tiga sudah melakukan daripada perbedaan antara fungsi dan komposisi. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan daripada keseluruhan dari fungsi komposisi, kemudian LKPD-nya. LKPD sudah ditunjukkan. Hanya kelompok satu silakan menyimpulkan dengan pekerjaannya LKPD-nya, kemudian kelompok tiga dan kelompok satu. Oke, silakan tiap kelompok menyimpulkan daripada hasil daripada LKPD. Silakan. Ya. 1 menit ya, silakan. Dari pekerjaan suatu kegiatan kita dapat
Ada mungkin menambahkan kelompok dua. Oke, ada yang menambahkan? Silakan. Nah, sekarang kelompok yang ini. Kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan menyimpulkan. Menyimpulkan hasil daripada kajiannya. Kesimpulan, komposisi adalah cara yang dilakukan Oke, ada mungkin yang mau ditambahkan dari kelompok 3? Teman-temannya ada yang menambahkan? Sudah semua? Kemudian di belakang ada? Ada yang menambahkan? Ada? Oke, baik. Sekarang kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 silakan menyimpulkan. Silakan. Kesimpulannya adalah fungsi mengacu pada hubungan struktur antara input dan output terhadap satu aturan. Penghitungannya lebih sederhana karena hanya ada satu fungsi yang digunakan. Sedangkan fungsi melibatkan penggabungan dua fungsi atau lebih di mana hasil dari satu fungsi dari input untuk fungsi lainnya, sehingga prosesnya lebih kompleks. Oke, tadi sudah disimpulkan daripada kelompok 1 ya. Ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Ada? Ada. Ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah semua? Baik, jadi kita sudah melaksanakan pelajaran ini. Kita sudah mempelajari apa itu fungsi dan komposisi fungsi. Ada juga sudah Pak Guru juga sudah memberikan contoh-contoh bagaimana penerapan fungsi dan komposisi fungsi ini terhadap kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah atau di lingkungan kita atau mungkin dalam usaha, ya. Kemudian dalam misalnya ada yang diterapkan dalam ini ya, misalnya dalam pelajaran. Kemudian mungkin juga dalam nanti ada nanti kedepannya ada kuliah nanti juga ada penerapan di perguruan tinggi ya. Jadi ada kemudian dalam pengembangan kemudian masalah fungsi juga bisa diterapkan misalnya fungsi juga itu dalam dunia bisnis ada contohnya misalnya bisa juga kita menggunakan HP, ada yang bukan HP di sini ya, HP juga itu merupakan bagian daripada beberapa ada di sini juga tuh di HP itu ada bagian-bagian bagiannya ada komponen daripada HP itu. Kenapa? Karena HP itu bisa juga berhubungan dengan banyak teman kita di sekolah misalnya atau mungkin teman kita di luar sekolah atau bisa jadi kita bisa menghubungi teman-teman kita atau produk kita yang di luar sana ya, misalnya mungkin ada yang jadi kerja mungkin di luar negeri apakah itu di Saudi